Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talaba kaifa halukum al-yawm? Taib la'allakum fi khair wa la'allakum fi amanillah. Taib nuwasil darsana fi al-balagha fana'ti fi al-mabhath mazilna fi al-uslub. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita di balaghah, masih pembahasan tentang uslub. Dan ini adalah pembahasan terakhir karena sebentar lagi kita akan ujian. Dan antum silakan di murojaah dari bab pertama sampai bab yang terakhir ini yang akan kita bahas. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang uslub. Pengertian uslub yaitu cara memilih kata atau bagaimana menyusun kalimat. Itu adalah uslub. Kemudian dalam uslub tersebut secara garis besar itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah al-alfad kata-kata. Yang kedua adalah al-jumal kalimat. Maka kata-kata tersebut atau al-alfad tersebut bisa dikatakan fusha ketika dia terhindar atau jauh dari tiga hal. Yang pertama adalah tanafurul huruf, berat huruf-hurufnya, hindari huruf-huruf yang berat seperti diulang-ulang, seperti nako, tifda, yaitu banyak huruf-huruf yang hampir serupa atau huruf yang sama yang diulang. Itu kita hindari tanafurul huruf. Kemudian yang kedua hindari juga mukhalafa wad'in lughah, menghindari hal-hal yang menyelisih kaidah nahwu. Ini kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah hindari al-gharabah. Kata-kata yang jarang didengar, kata-kata asing ini hindari. Maka ketika alfad, kata yang kita pilih tersebut terhindar dari tiga hal ini, berat huruf-hurufnya, kemudian menyelisih bahasa, kemudian kata-kata yang asing tidak pernah didengar. Kalau terhindar dari ini, maka kata tersebut bisa dikatakan fusha. Sekarang kita masuk pada al-jumlah, fasahatul jumlah. Bagaimana suatu kalimat tersebut bisa dikatakan fusha? Maka yang pertama, al-awwal du'fut ta'lif. Hindari dalam fasahatul uslub itu kita menghindari 3, sedangkan dalam fasahatul jumlah kita menghindari 4. Yang pertama ada du'afut ta'lif. Ini 4, min uyub arba'ah. Du'afut ta'lif itu maksudnya adalah lemah dalam penyusunan. Penyusunan apa? Penyusunan kalimat. Contohnya misalnya ma ra'aitu illa ka. Ka ini adalah dhamir muttasil, bisa majrur, bisa marfu, bisa mansub. Kemudian dipisah oleh illa, maka ini adalah menyelisih kaidah nahwu dan ini lemah dalam penyusunan. Maka yang benar adalah was-sahih ma ra'aitu illa iyyaka. Nah, iyyaka ini adalah dhamir munfasil. Artinya tidak perlu bersambung dengan ini. Kalau ka harus tambung ma ra'aituka. Tapi ketika dipisah dengan illa, maka harus menggunakan dhamir munfasil dan ini adalah dhamir munfasil mansub. Ma ra'aitu illa iyyak. Maka kalau kita tidak memperhatikan ini kaidah nahwu, maka penyusunannya meskipun terlihat indah, terdengar bagus, tapi itu tidak fusha. Kalimat tersebut tidak fusha karena lemah.
ya dari sisi susunan ya rangkaian kalimat. Kemudian yang kedua ya ada tanafurul kalimat. Ya, kalau al-alfat ada tanafurul huruf, ya berat kata-kata. Kalau dalam jumlah itu ada tanafurul kalimat, ya berat dalam ya kalimat kata-kata, ya berat dalam kata-kata. Ya, contohnya seperti sini ada syair karimun mata amdahu wal wara. Nah, ini pengulangan kata ya. Kalau tadi yang diulang adalah huruf nako ya, nun ko ya. Kalau ini adalah pengulangan kata ya, amdahu ma'i wa mata ma lumtuhu wahdi. Ya, ini ada lumtuhu ya, maka hindari ya dalam pembuatan kalimat yang balaghah itu hindari pengulangan ya kata seperti ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindari adalah at-ta'kidul lafzi. Ya, ta'kidul lafzi ini yang maksudnya adalah kalimat di mana situ ya maksud dan yang dituju tersebut ya tidak ada ya, tidak tercantum. Ya. Hilang ya. Maka ini namanya at-ta'kid al-lafzi. Ya, contoh misalnya antum berbicara tentang ya bakso ya. Antum berbicara kepada teman antum, aduh saya belanja di warung di atas ya. Habis 1 mangkok, rasanya pedas luar biasa, enak, saya rekomendasikan dan seterusnya. Antum tidak menyebutkan baksonya ya. Maka ini namanya at-ta'kid al-lafzi. Ya, at-ta'kid al-lafzi. Dan ini tentunya orang yang diajak bicara tidak akan paham maksud yang antum bicarain itu apa. Apakah itu bakso, apakah itu mie ayam, ya apakah itu keripik pedas, ya, apakah itu seblak. Menimbulkan banyak tanda tanya. Itu namanya ta'kid al-lafzi. Ya, tidak adanya kata yang mana kata tersebut bisa menerangkan maksud dari apa yang kita ucapkan. Ya, contoh di sini ada taqulil farzadak, seperti ungkapan dalam farzadak, ta'al fa in ahadtani la tafufuni. Sini ya, jika engkau punya hubungan denganku, ya maka jangan takut. Nakun mitlaman yastahibani. Jadilah kita ya seperti 2 orang yang bersahabat. Ya, maksudnya siapa ini yang dimaksud ya? Jangan takut kamu kepadaku. Siapa yang jangan takut? Ya, 2 orang yang bersahabat itu siapa? Ya, ini kan namanya ta'kid al-lafzi. Ya, sesuatu yang dimaksud tidak diucapkan. Ya, ngambang. Oh, ternyata yang dimaksud adalah yazibu. Ya, maksudnya adalah serigala. Jadi Farzadak mengatakan kepada serigala ya, yang sendiri lagi sendirian. Ya, mungkin itu adalah peliharaan miliknya, yang mengatakan kepada serigala, ya pada serigala ini memang tidak bisa hidup ya kecuali dengan gerombolannya, ya kelompoknya. Kalau sendiri itu tidak bisa. Ya. Maka Farzadak mengatakan kepada serigala yang dimilikinya, ya sini, ya kamu jangan takut, kamu ini jadilah kita bersahabat dan seterusnya. Ya, maka ini namanya at-ta'kid al-lafzi. Ya, kata yang seharusnya ya, atau kata yang menjadi tujuannya tersebut yaitu tidak disebutkan. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah at-ta'kid al-ma'nawi. Ya, katanya ada di situ ya, tapi maknanya ya masih umum, ya mubham. Ya, maka ini ya hindari ya. Kalau seperti ya antum berbicara kepada teman, ya, misalnya menceritakan tentang seorang ya bidadari, ya misalnya seorang cewek, antum cerita, ya masya Allah, ya, tetangga saya itu ada seorang gadis luar biasa, cantik dan seterusnya. Antum ceritakan banyak ya. Nah, ini antum sudah sebutkan gadisnya, antum sudah sebutkan karakternya, bahkan rumahnya yang antum sebutkan di samping antum.
tapi tidak menyebutkan ya secara lebih detail lagi ya. Dan orang yang mendengar tersebut perlu berpikir, siapa nih yang dimaksud nih? Kemudian dia menghayati dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, baru kemudian setelah berpikir lama baru ketemu, oh si fulana yang dimaksud. Ya. Nah maka ini ya, dalam balaghah ya hindari yang seperti itu. Jangan sampai orang yang kita ajak bicara itu menjadi berpikir terlalu lama. Ya. Kalau bisa apa yang kita ucapkan langsung dia paham. Jadi kalau kita tidak bisa menghindari 4 poin ini, ya maka kalimat yang kita gunakan tersebut tidak termasuk ke dalam kalimat yang fusha, ya fasahatul jumlah. Jadi kalimat bisa dikatakan fasahatul jumlah ya ketika kita menghindari yang pertama adalah dha'fu ta'lif, lemahnya dalam penyusunan kalimat yang menyelisih kaidah nahwu, itu kita hindari. Kemudian yang kedua tanafurul kalimat, ya, berat kata-kata, ya ada pengulangan dari kata. Ya, kemudian yang ketiga yang harus kita hindari adalah at-ta'kid al-lafzi. Ya. At-ta'kid al-lafzi, ya tadi maksudnya apa? Ya, hilangnya ya kata yang mana kata tersebut adalah sesuatu yang dimaksud. Ya. Kemudian yang keempat ya, kita hindari at-ta'kid al-ma'nawi. Ada kata di situ ya kita sebutkan ciri-ciri dan sebagainya, tapi membuat orang harus berpikir terlebih dahulu untuk memahami kata-kata kita, dari rangkaian ceritanya, dari sifat-sifatnya, dari karakternya, dari segala macam yang kita sebutkan, ya baru setelah orang berpikir lama baru paham. Nah ini kita hindari. Jadi itu ya usahakan dalam penyusunan kalimat kita hindari dha'fu ta'lif, tanafurul kalimat, kemudian ta'kid al-lafzi, dan terakhir ta'kid al-ma'nawi. Baik, sekarang masuk ke sifatul uslub. Ya, sifat uslub. Ya, jadi dalam uslub pun pemilihan kata dan kalimat pun yaitu ada sifatnya. Yang pertama adalah al-wuduh. Ya, harus jelas. Ya, kata-kata yang digunakan jelas. Ya, jangan bertele-tele, jangan diputar-putar, ya dibolak-balik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah al-quwwah, ya kekuatan atau kepekaan. Ya. Kita harus peka dengan orang yang kita ajak bicara dari segi daya tangkapnya, dari segi pola pikirnya, ya, sehingga kita bisa memilih kata-kata yang pas yang sekiranya bisa langsung dipahami oleh orang tersebut. Atau kalau kita menulis ya karya tulis ya, atau buku, ya diusahakan buku tersebut bisa dipahami oleh pembaca ya tanpa pembaca tersebut membaca berulang-ulang ya, berkali-kali. Cukup baca sekali dia paham. Itu adalah kekuatan atau kepekaan. Atau memiliki imajinasi yang kuat, yang bagus, bisa memahami orang kedua ya. Dan dalam kepekaan ini, ya kekuatan ini ada beberapa yang biasa digunakan. Yang pertama adalah ya isti'mal al kalimat isti'malan majaziyan. Ya, yang pertama adalah menggunakan kata-kata majazi. Ya boleh menggunakan kata-kata majazi ya. Idza iqtada al halu dzalika ya. Jika memang sesuai dengan kondisi ya orang yang kita ajak bicara. Ya. Dan tentunya kata-kata majazi yang biasa diketahui ya. Kemudian yang kedua, taqdim ma haqquhu at-takhir minal kalimat. Mendahulukan kata yang seharusnya dia diletakkan di akhir. Jadi kata yang seharusnya itu diletakkan nanti ya di akhir, ya itu boleh juga ya diungkapkan terlebih dahulu di awal ya baru kemudian dijelaskan. Kenapa seperti itu? Li tahqiq hadafin balaghiyin. Ya agar tujuan ya apa yang kita maksudkan tersebut tersampaikan lebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga al-ijaz fi ta'bir idza kana al-maqamu yad'u ila al-ijaz. Yang ketiga adalah yang menggunakan majaz ya,
kata-kata majas dalam ungkapan yang sesuai dengan al-maqam, sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Ya, jadi melihat kondisi. Kemudian yang ketiga, al-jazala war-riqqah. Ya, al-jazala adalah menggunakan kata-kata yang membakar, ya, yang memotivasi, yang membara. Itu adalah al-jazala, kata-kata yang kuat. Ya, kemudian ar-riqqah yang menggunakan kata-kata yang menyentuh perasaan, rokik, ya, yang menyentuh perasaan. Jadi disesuaikan. Ya, misalnya antum berbicara tentang keindahan alam, ya antum sampaikan dengan ya sesuatu yang menyentuh perasaan, ya, indahnya langit, birunya awan, ya. Gunakan ungkapan-ungkapan yang bisa menyentuh perasaan. Ya, al-jazala ya, yang membakar, ya. Contohnya ketika misalnya orang ya ketika berperang itu kasih motivasi, kata-kata yang semangat, yang membakar, yang membara. Jangan kemudian ketika kondisinya lagi perang ya menggunakan kata-kata romantis, ya kata-kata yang lembut, ini enggak pas. Ya. Jadi al-jazala adalah kata-kata yang membakar, ya wareka adalah kata-kata yang menyentuh ya perasaan. Kemudian al-wahdatul udwiyah, ya ini ternyata ada 5. Ya tadi disebutkan ada, oh ini sifatnya. Al-wahdatul udwiyah adalah satu kesatuan. Ya, al-wahdatul udwiyah satu kesatuan. Ya, dan perhatikan ini, ya, yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah wahdatul maudu, ya satu tema. Artinya kalau mau bahas apa ya diusahakan itu yang dibahas. Ya, jangan pindah ke pembahasan yang lain. Selesaikan dulu pembahasannya, satu tema ya. Wahdatul masyair. Ya. Ini satu pemikir, satu perasaan, ya satu kaidah. Ya, kemudian yang ketiga adalah tartibus suwar wal afkar. Ya, satu pemikiran, ya, masih satu ide pokok. Jadi diusahakan pembahasan tersebut, pembicaraan tersebut, ya satu kesatuan dengan tema. Ya, jangan keluar dari tema sebelum selesai. Itu adalah al-wahdatul udwiyah. Kemudian yang terakhir ya ada at-tiba' was san'ah. At-tiba' was san'ah. At-tiba' maksudnya adalah si penulis atau pemikir ya, kita ya, ini diusahakan jangan sampai terpengaruh ya oleh emosi kita. Ya kita lagi marah nih dan kita mau menulis buku, jangan sampai kemarahan tersebut mempengaruhi tulisan yang akan kita buat. Ya, diusahakan hindari itu ya, jangan sampai. Wasan'ah ya juga sama dengan attiba ya, tapi maksud dari as-san'ah di sini adalah yuksad biha takalluful kalimat wal ibarat, ya adanya beban mental ya dalam memilih ya kata dan takbir ya, dan itu karena ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ya hal-hal tersebut. Jadi dalam uslub yaitu memiliki kurang lebih 5 sifat. Yang pertama adalah al-wuduh, ya, jelas kata dan kalimat yang kita pilih. Kemudian yang kedua adalah al-quwwah, ya, kekuatan atau kepekaan. Ya, dan kepekaan tersebut mencakup 3 hal, ya ini. Kemudian yang ketiga yang menggunakan kata-kata yang membakar ya sesuai dengan kondisi, dan kata-kata yang menyentuh perasaan. Ya, kemudian yang keempat al-wahdatul udwiyah, satu kesatuan. Ya, diusahakan satu pembahasan. Ya, jangan keluar dulu dari pembahasan. Kemudian yang kelima at-tiba' was san'ah. Ya, jangan terpengaruh oleh emosi kita ya, oleh emosional kita. Itu saja. Ya, silakan antum murojaah kembali. Ya. Ini insyaallah ya nanti kita akan lanjutkan pembahasan balaghah di pertemuan berikutnya setelah PTS. Ya.
Dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, syukran lakum wa jazakumullahu khaira ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.